Putri Nurhaliza, NIM T2019-08. Ya, uji saya NIM T20197101. NIM T2019-710. Kenalkan, nama saya Putri Ayu Sindilahita, NIM T20197103. Nama saya Rudi Bahtiar, NIM T2019-7112. Tujuan dibuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Aljabar Linear dengan dosen pengampu Bapak Atar Zaid Zairozi MPD dengan materi transformasi linear. Oke, kita akan lihat videonya setelah ini. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang pengantar transformasi linear, di mana didefinisikan jika transformasi F sama dengan V ke W adalah sebuah fungsi dari ruang vektor V ke dalam ruang vektor W, maka F sama kita namakan transformasi linear. Jika F kali U plus V sama dengan F kali U plus F kali V untuk semua vektor U dan V di vektor V. F kali K kali U sama dengan K kali F kali U untuk semua vektor U di dalam vektor V dan semua skalar. Coba kita lihat contoh 1. Tunjukkan bahwa transformasikan T sama dengan R2 ke R3 dengan T XY sama dengan X min Y min X Y. Jadi penyelesaiannya kita ambil sembarang unsur di vektor R2. Misalkan vektor U sama dengan U1 dan U2, vektor V sama dengan V1 dan V2 anggota dari R2. Kita coba buktikan untuk menunjukkan T vektor U plus vektor V sama dengan T vektor U plus T vektor V. Kita masukkan T sama dengan U1 dan U2 plus V1 V2 sama dengan U1 plus V1 min U2 plus V2 min U1 plus V1 U2 plus V2 sama dengan U1 plus V1 min U2 plus V2 min U1 min V1 U2 plus V2 sama dengan U1 min U2 min U1 U2 plus V1 min V2 min V1 V2. Jadi di setiap sisi itu memiliki bagian tersendiri, maka terbukti bahwasanya T vektor U plus vektor V sama dengan T vektor U plus T vektor V. Untuk yang kedua, kita ambil unsur sembarang vektor U sama dengan R2 dan alfa sama dengan adalah anggota dari R. Jadi T alfa kali vektor U sama dengan T alfa U1 alfa U2 sama dengan alfa U1 min alfa U2 min alfa U1 alfa U2. Lalu kita keluarkan semua A-nya menjadi A kali U1 min U2 A kali min U1 A kali U2. Jadi terbukti bahwasanya T alfa kali vektor U sama dengan A T kali vektor U. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan membahas poin 5.2 tentang sifat transformasi linear, bagian kernel dan jangkauan.
Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pada pembahasan kernel dan jangkauan, di mana kernel dan jangkauan termasuk dari sifat transformasi linear. Transformasi linear adalah bentuk pemetaan dari suatu vektor ke vektor lain. Misal di sini ada dua vektor, yaitu vektor V dan vektor W. Anggota dari vektor V ada A, B, C, dan D. Kemudian vektor W ada anggota 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Transformasi yang dimaksud adalah pemetaan dari V ke W. Misal bentuk pemetaannya seperti ini. Pertama, kita akan membahas kernel, di mana kernel adalah suatu vektor yang dipetakan ke 0. Jadi, suatu vektor yang dipetakan ke 0, di sini ada vektor V yang dipetakan ke 0. Maka anggotanya ada B dan D. Kernel bisa dinotasikan ker T. Nah, jadi kita langsung tulis anggota dari kernel T ada B dan D. Kemudian jangkauan. Jangkauan adalah daerah hasil yang menjadi bayangan dari daerah asal. Nah, daerah hasil ini adalah W, daerah asal adalah V. Nah, yang menjadi bayangan ada 0, 2, dan 4. Jangkauan dinotasikan dengan RT atau rank T. Jadi, langsung saja ditulis yang termasuk atau yang terletak di jangkauan ada 0, 2, dan 4. Lanjut pada teorema pertama. Jika T memetakan V ke W adalah transformasi linear, maka A, fungsi T yang di dalamnya ada vektor 0 akan menghasilkan 0. V adalah daerah asal, jadi ini termasuk daerah asal. Kemudian ini adalah daerah hasil, jadi ini termasuk W. Kemudian lanjut yang B. Fungsi T yang di dalamnya ada vektor min V akan menghasilkan min fungsi T yang di dalamnya ada vektor V untuk semua vektor di ruang berdimensi. Jadi V kecil ini termasuk vektor dan V besar ini termasuk ruang berdimensi. Lanjut pada yang C. Fungsi yang di dalamnya ada vektor V dikurangi vektor W, maka akan menghasilkan fungsi V dikurangi fungsi W. Fungsi vektor V dikurangi fungsi vektor W untuk semua V dan W di ruang berdimensi. Nah, di sini ada contoh soal. Misal, T memetakan R2 ke R2 adalah perkalian oleh ada sebuah matriks yang isinya ada 1, min 4, min 0,5, dan 2. Manakah yang terletak di kernel T? Ada A dan B. Kita coba dulu yang A. Nah, dikalikan dengan matriks awal. Jadi ditulis matriksnya, kemudian dikalikan baris, dikalikan kolom. 1 kalikan 2, min 0,5 kalikan 4. Kemudian yang di bawah juga min 4 kalikan 2, 2 dikalikan 4. Kemudian dijumlahkan. 1 kalikan 2, 2. Min 0,5 kalikan 4, min 2. Min 4 dikalikan 2 adalah min 8. 4 kalikan 2 adalah 8. Kemudian jika dijumlah akan menghasilkan 0. Maka yang A ini termasuk atau terletak di kernel T. Lanjut pada contoh kedua. Misal T memetakan R2 ke R2 adalah perkalian oleh matriks 2, min 4, min 1, dan 2. Manakah yang terletak di jangkauan atau rank T? Ada A dan B. Kita coba dulu yang A. Nah, di sini kita tulis lagi matriksnya. Kemudian ini ada X1 dan X2. Untuk mengetahui X1 dan X2-nya, kita perbesar. Kita coba dulu yang A. Perbesar matriksnya
Ada 2, min 4, min 1, dan 2. Kemudian 1, min 1, dan 2. Nah, ini adalah percobaan dari pilihan yang A. Kemudian untuk mengetahui X1 dan X2-nya, ini termasuk X1, ini termasuk X2. Nah, kita menjadikan yang bawah ini jadi 0. Kita coba dengan mengalihkan 2B1 ditambah B2. Ini termasuk B1 dan ini termasuk B2. B2 2B1 atau 2 dikali B1 ditambah B2. 2 kali 2 4. 4 ditambah min 4 sama dengan 0. 2 dikalikan min 1 sama dengan min 2. Min 2 ditambah 2 sama dengan 0. 2 dikalikan min 1 sama dengan min 2. Min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi bisa kita tulis 2x1 dikurangi x1 x2 atau dikurangi x2 sama dengan min 1. Maka x1 nya adalah min setengah ditambah x2. Jadi yang A ini terletak di jangkauan atau di rank T. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Ayu Cindy Lohita. Membahas teorema yang kedua. Jika T memetakan V ke dalam W adalah transformasi linier, maka yang pertama, kernel dari T adalah subruang dari V. Yang kedua, jangkauan dari T adalah subruang dari W. Buktinya, yang pertama, untuk memperlihatkan bahwa kernel T adalah subruang, maka kita harus memperlihatkan bahwa kernel T tersebut tertutup di bawah pertambahan dan perkalian skalar. Misalkan, V1 dan V2 adalah vektor-vektor dalam kernel T, dan misalkan K adalah sebarang skalar, maka T dikali V1 ditambah V2 sama dengan T dikali V1 ditambah T dikali V2 sama dengan 0 ditambah 0, hasilnya 0. Sehingga V1 ditambah V2 berada dalam kernel T. Juga T dikali K V1 sama dengan K T dikali V1 sama dengan K0 sama dengan 0. Sehingga K V1 berada dalam kernel T. Yang kedua, misalkan W1 dan W2 adalah vektor dalam jangkauan T. Untuk membuktikan bagian ini, maka kita harus memperlihatkan bahwa W1 ditambah W2 berada dalam jangkauan T. Untuk sembarang skalar K, yakni kita harus mencari vektor A dan vektor B di V. Sehingga TA sama dengan W1 ditambah W2 dan TB sama dengan KW1. Karena W1 dan W2 berada dalam jangkauan T, maka ada vektor A1 dan A2 dalam vektor V, sehingga TA1 sama dengan W1 dan TA2 sama dengan W2. Misalkan A sama dengan A1 ditambah A2 dan B sama dengan KA1, maka TA sama dengan T dikali A1 ditambah A2 sama dengan T dikali A1 ditambah T dikali A2 sama dengan W1 ditambah W2, dan TB sama dengan T dikali KA1 sama dengan KT dikali A1 sama dengan KW1 yang melengkapkan bukti tersebut. Di sini saya akan membahas tentang 5.2, yakni teorema 3 dan teorema 4. Langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang definisi teorema 3 dengan teorema 4 pada aljabar linier elementer. Baik, yang pertama yaitu teorema 3 atau teorema dimensi. Jika T sama dengan V mendekati W adalah transformasi linier dari
ruang vektor V yang berdimensi n kepada sebuah ruang vektor W, maka rank dari T plus nulitas dari T sama dengan n. Dengan kata lain, teorema ini menyatakan bahwa rank plus nulitas dari transformasi linear sama dengan dimensi domainnya. Dalam kasus khusus di mana V sama dengan R n, W sama dengan Rm, dan T sama dengan V mendekati W, merupakan perkalian oleh sebuah matriks A yang berukuran M kali N. Berikutnya dari 5.4 dan contoh 17 bahwa rank A plus dimensi ruang pemecahan AX sama dengan 0 sama dengan N. Itu dia dari teorema 3. Lanjut ke teorema 4. Jika A adalah matriks M kali N, maka dimensi ruang pemecahan dari AX sama dengan 0 adalah N min rank A. Pernyataan. Karena sistem linear homogen 4X sama dengan 0 harus konsisten, berikutnya dari teorema 18 bagian 4.6 bahwa rank matriks A sama dengan jumlah parameter dalam pemecahan AX sama dengan 0. Dengan menggabungkan hasil ini dengan teorema 4, selanjutnya dengan mengacu pada ruang pemecahan AX sama dengan 0 akan sama dengan jumlah kolom A kurang jumlah parameter dalam pemecahan AX sama dengan 0. Untuk mempermudah dari teorema 4, kita ambil contoh dari contoh 18. Di sini kita mempunyai sistem homogen yaitu 2x1 plus 2x2 min x3 0 atau himpunan kosong plus x5 sama dengan 0 dan seterusnya. Yakni selanjutnya yaitu mempunyai ruang pemecahan berdimensi 2 dengan memecahkan sistem tersebut dan dengan mencari sebuah basis karena matriks koefisien. Setelah ini kan 2x1 plus 2x2 min x3 0 plus x5. 2x1 menjadi 2 plus 2 menjadi 2 min x. Ini kan min 1 sama dengan min 1. Dan ini himpunan kosong adalah 0. Dan x ini itu 1. Dan dilanjutkan ke yang lain. Setelah mendapatkan ini, lanjutan dari tadi yaitu mempunyai 5 kolom. Maka jelaskan dari teorema 4 bahwa rank dari A harus memenuhi 2 sama dengan 5 min rank A. Sehingga rank A sama dengan 3. Kenapa 3? Hasil tadi itu harus menjadi eselon baris. Setelah menjadi eselon baris, kita bisa menentukan ranknya itu ada berapa. Cara untuk menentukan ada berapa rank pada matriks A, yakni dengan cara mereduksi A ke dalam eselon baris. Setelah matriks A ini direduksi ke eselon baris, maka akan menghasilkan ranknya itu 3, yakni 1, 2, 3
Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, di sini saya akan membahas beberapa contoh soal dari transformasi linear. Oke, untuk contoh soal yang pertama yaitu pada latihan 5.1 ya. Ini T R2 ini kan daerah, artinya transformasi berasal dari ruang 2 dan daerah hasilnya juga ruang 2 dengan T X Y menjadi transformasi 2X, Y di mana V itu sendiri adalah X, Y. Untuk mencari ini kita ada dua, seperti pada pembahasan yang pertama yang sudah dijelaskan oleh saudara Arya, yaitu yang pertama menggunakan ini, transformasi U plus V sama dengan transformasi U plus transformasi V sama dengan transformasi X1, Y1 ditambah X2, Y2. Kemudian kita sendirikan ya, X bersama X dan Y bersama Y. Setelah itu kita sendirikan lagi, yaitu kan di sini ada 2. Jadi di sini ditaruh 2, kemudian X1 plus X2 dan Y2 plus Y1 plus Y2. Kemudian kita sendirikan menjadi seperti ini. Transformasi 2X1, Y1 plus transformasi 2X2, Y2. Jadi dijadikan satu, X1 dengan Y1 dan X2 dengan Y2 dan terbukti. Kemudian menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan A. Transformasi AV sama dengan A transformasi V, di mana V itu sendiri tadi ini ya, X, Y. Kemudian masuk di sini, A-nya dimasukkan pada V, jadi transformasi AX, AY. Nah, di sini kan jadi 2 tuh transformasi, menjadi 2 AX, AY. A-nya kita keluarkan menjadi A 2X, Y. Terbukti. Untuk selanjutnya yaitu latihan 5.2, yaitu ini. Misalkan transformasi ruang R2 menuju daerah hasil R2. Ingat ya, kalau di sini tuh daerah asal. Daerah asal dan ini daerah hasil. Oke, ini. Dengan perkalian ini 2 min 8 min 1 4. Kemudian yang kita periksa itu yang pertama yaitu apakah matriks 1, 1 dan matriks 5, 10 terletak pada kernel T. Untuk kernel sendiri itu seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Uci ya, penjelasannya yang tadi. Masih ingat pastikan? Kemudian yang kedua yaitu yang B, matriks 5, 0 dan 1, min 4. Apakah itu terletak di R2 atau jangkauan T? Oke, kita langsung jawab. Ini yang pertama, ini TX AX dari transformasi itu 2 min 8 min 1 4, X1 X2 sama dengan B1 B2. B1 B2 ini menandakan hasil ya. Kenapa ini kok X1 X2? Karena mereka berasal dari R2 dan daerah hasilnya juga R2. Jadi X1, X2, B1, B2. Kalau misalkan mereka berasal dari ruang 3, berarti X1, X2, X3. Dan begitu juga pada ini, daerah hasil. Seperti itu. Jadi sama. Tetapi ada juga yang tidak sama. Di mana seperti ini. Transformasi
R3 menuju ruang 2. Nah, kalau seperti ini berarti daerah asalnya itu ada 3, X1, X2, X3. Dan daerah hasilnya ini tetap B1, B2 karena ini. Tetapi kita tidak membahas yang itu. Kita membahas yang 2. Kita langsung saja kernel 2 min 8 min 1 4. X1 X2 sama dengan 0. Kenapa 0? Ya seperti tadi penjelasannya dari saudara Uci ya. Kemudian ini kita masuk yang pertama. 2 min 8 min 1 4 1 1. Kita masukkan ya X1 nya X1 dan X2 nya tadi. Yang ini 1 1 matriks 1 1. Kita perkalian di mana baris dikalikan kolom. Ini 2 dikali 1 2. Min 1 dikali 1 min 1 dikali 1 min 1. Kemudian min 8 dikalikan 1 min 8. 4 dikali 1 4 sama dengan 1 min 4. Nah ini kan tidak sama dengan 0, tidak sama. Berarti matriks 1 dan 1 ini bukan terletak di kernel T. Seperti itu. Kemudian yang kedua, 2 min 8 min 1 4 5 10. Perkalian seperti biasa ya. Seperti tadi baris dikalikan kolom. 2 dikali 5 10. Kemudian min 1 dikalikan 10 min 10. Min 8 dikali 5 min 40. 4 dikali 10 40. Dan hasilnya 0. Nah jika seperti ini tandanya, maka matriks 5 dan 10 merupakan kernel dari T. Seperti itu. Kemudian masuk pada pembahasan yang kedua tadi ya. Dimana ini soalnya tadi 5 10 dan 1 min 4 apakah terletak di RT atau jangkauan. Gini. Rank atau jangkauan yaitu mengubah daerah hasil, memeriksa X apakah konsisten atau tidak. Langsung saja pada yang tadi menjawab ini. 2 min 8 min 1 4 X1 X2. 5 dan 0 nya langsung dimasukkan ya matriksnya, karena kan sudah itu hasilnya tadi yang di soal ini. Nah, kita bisa menggunakan OBE atau Gauss-Jordan hingga hasilnya ini menjadi eselon baris tereduksi 0 0. Setelah ketemu 0 0 yaitu ini, kita masukkan ini ya, dikalikan saja, ini dikali ini dikali ini, menjadi X1 dikali 1 kan X1, kemudian X1 dikali min setengah X2. Oh ini X2 dikalikan min setengah, jadi ini ya, min setengah X2 sama dengan 5. Kemudian yang ini juga 0 dikalikan X1, 0 dikalikan X2 sama dengan 0. Kita buktikan ke sini. X1 berarti sama dengan 5 plus, karena pindah ya, pindah ruas dari min menjadi plus min setengah X2. Kita misalkan X2 nya itu 2. Ini bebas ya, kita mau misalkan berapa aja, mau 1, 3, 2, terserah kalian. Dan saya menggunakan 2 karena biar bisa dicoret dengan 2. Oke, masuk ya di sini. X1 sama dengan 5 ditambah setengah, tadi kan 2 dicoret menjadi 1. 5 ditambah 1 6. Lalu kita substitusikan pada ini persamaan yang kedua. X1 nya tadi kan 6 masuk, kemudian X2 nya 2 masuk, dan hasilnya 0 0. Jadi kan konsisten tuh. Nah maka dari itu matriks 5 dan 0 merupakan jangkauan dari T atau rank. Dan masuk pada pembahasan yang terakhir tadi ya. Nah caranya sama, hanya hasilnya beda. Kalau tadi kan 5 0, di sini 1 min 4. Sama, menggunakan OBE atau
Gauss Jordan ya. Ini kan sudah ketemu tadi kan, kita sudah ngitung di sini. Kita pakai lagi tetapi dengan hasil yang berbeda. Ini 1 dan min 4. Kita masukkan seperti tadi dan sama, saya juga masih menggunakan 2. Jadi X1 1 ditambah 1 jadinya kan 2 dan substitusi di sini. Nah, di sini substitusinya kan sebelah kiri 0, sebelah kanan min 4. Berarti tandanya itu tidak konsisten dan maka dari itu matriks 1 min 4 bukan merupakan bukan merupakan jangkauan atau rank T. Seperti itu.